Devi Alianda Lubis MPSI MM dari Pusdiklat Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, karena saya lihat ada timnya. Yang saya hormati Pak Profesor Kiai Haji Rosidon Anwar. Saya sebut Kiai karena pakai pici. Wakil Rektor 1, tentu ini leading sektor beliau kalau di kampus. Kemudian juga yang saya hormati ini Direktur Eksekutif Rumah Moderasi. Sengaja saya sebut direktur karena moderasi beragama ini program prioritasnya Presiden. Jadi yang mengelolanya harus bergengsi. Tentu bersama Pak Sekjen, ini Pak Sekretarisnya yang sudah bekerja sedemikian rupa. Ibu bapak para guru agama di tingkat SMA dan SMK, SD, SMP, SMA, SMK, luar biasa. Serta teman-teman para narasumber yang juga sudah hadir, yang sudah lulus di TATA, yang nanti akan bersama dengan ibu bapak selama beberapa hari, sampai hari apa ya? Sampai hari Minggu, luar biasa. Sabtu, luar biasa. Harus disiapkan mentalnya dan harus dicermati juga tadi ayat yang dibaca oleh Korintus yang disebut wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Niscaya nanti Tuhanmu akan memberikan anugerah kepada engkau dan engkau harus ridho. Sebab kalau nggak ridho, resikonya nanti dalam hitungan beberapa jam saja sudah mulai terasa itu sakit pinggang dan seterusnya. Ya, harus ridho, diterima dengan ikhlas. Dan ini memang menjadi tugas kita, khususnya para guru agama yang berada di garda terdepan, baik SD ya sampai SMA atau SMK. Bahkan buat saya, di mata saya, guru agama sekarang itu tantangannya luar biasa. Ada tantangan metodologi, ada tantangan konten, materi, juga ada tantangan soal moderasi. Loh, kenapa metodologi harus kita pikirkan serius? Karena situasi dan kondisi sekarang, pembelajaran agama, kalau tidak memiliki metodologi yang canggih, tentu saja akan diabaikan oleh murid-murid kita. Dan sekarang kan saingan Bapak Ibu itu kan bukan antar Bapak Ibu, tetapi Google kan terkembang. Jangan sampai nanti anak lebih percaya bertanya sama apa? Google ketimbang sama apa? Guru. Karena gurunya nggak meyakinkan. Google kan tanya apa saja. Misalnya ada ayat yang berbunyi seperti ada yang mengatakan ini, kemudian tanya sama gurunya, Pak itu ayat surat apa, ayat berapa? Mungkin akan lama. Tapi kalau ke Google, dalam hitungan menit sudah ada jawaban. Ya, ini tantangan kita menurut saya yang tidak boleh abai. Jadi harus agak serius. Kemudian konten dalam konteks materi juga sekarang kan tuntutan anak-anak ingin diaktualisasikan besar-besar. Nah, kalau Bapak masih sekedar asal-asalan, padahal di mata saya mestinya dalam situasi sekarang guru agama terdepan, karena guru agama bisa menyelesaikan berbagai macam masalah jadi solusi. Saya dulu ketika kuliah, teman-teman bilang nanti itu ke depan yang akan prospektif adalah lulusan dari psikologi seperti Bu Mbak Erdi ini. Saya katakan tidak, yang akan menguasai metodologinya yang laku nanti itu adalah guru-guru agama. Kenapa? Psikolog itu teorinya dari orang untuk orang, dan kalau dia sampelnya di Jepang dipakai di Indonesia belum tentu pas. Kalau penelitiannya di Amerika dipakai di kita belum apa? Tentu pas karena beda banyak hal. Tapi kalau guru agama sumbernya Al-Quran dan hadis.
Yang bikinnya siapa? Yang menciptakan manusia, kan begitu. Nah kalau ini mampu diaktualisasikan, selesai. Karena pasti dijamin apa? Tepat itu rekomendasinya. Ya, dokter dan lain sebagainya kan ada salahnya. Karena kan rekomendasinya dari apa? Hasil penelitian yang belum tentu pas dipakai untuk apa? Di kita. Nah, atas dasar itu, maka saudara sebenarnya peluang untuk jadi orang hebatnya terbuka. Cuma biasanya kan nggak mau keluar dari zona nyaman. Sehingga nggak mau ada usaha meningkatkan apalah. Saya melihat guru agama dengan dokter gigi saja di mata saya mestinya lebih sejahtera guru agama ketimbang dokter gigi. Nah, kenapa? Dokter gigi kan wilayah kerjanya terbatas. Tapi kalau guru agama, dunia akhirat, baik yang nampak maupun yang gaib. Dan pertanyaannya sejahtera mana dokter gigi sama guru agama? Sejahtera guru apa? Dokter gigi. Padahal dokter gigi wilayah kerjanya cuma segini. Kenapa dia bisa begitu? Karena profesional. Serius betul dikuasai dari A sampai ke Z. Nah kita kurang open. Padahal kalau open, seperti misalnya siapa itu Arifin Ilham. Hanya bab apa itu? Bab zikir dari teori sampai ke praktek. Tapi ketika dia dalami, dahsyat, dia menjadi selebriti, kan gitu. Orang sangat ingin dipimpin apa? Zikir oleh siapa? Arifin Ilham. Padahal satu bab zikir. Bapak berapa bab? Sama ibu ngajarin dengan anak-anak. Banyak bab, tapi untuk hati kan. Jadi gak menarik lah. Yusuf Mansur hanya bab Sodako. Agim, bab apa? Cinta. Tauhid. Satu poin saja. Masih banyak yang kosong itu. Terutama bab sabar, kayaknya bagian bapak-bapak. So, sudah dipraktekkan kan? Maksud saya, satu bab saja kalau diperdalam secara ini dahsyat. Oleh karenanya mudah-mudahan nanti itu juga memotivasi. Nah, tantangan kita yang berikutnya soal moderasi. Lu kenapa? Karena 33, berapa persen? 33,4, 3,34% atau 33,3% itu anak-anak SLTA terpapar radikalisme. Kalau mahasiswa 34%, kan cuma sedikit lah, 100%. Ini kan menggambarkan ada PR besar buat kita. Loh kenapa? Jangan-jangan guru agama itu juga apa? Karena apa? Karena pemahaman terhadap agamanya tidak komprehensif dan tidak mendalam. Bahkan jangan-jangan guru agama juga termasuk dari Mbah Google juga sumbernya kan, dari medsos gitu. Padahal kalau kita lihat, ada saya tulis itu, Islam itu hadir sudah jelas moderat. Kan pada saat Islam hadir, itu kan ketika ada pertempuran antara Barat dan Timur. Barat begitu materialistik, Timur begitu spiritualitas. Maka muncullah Islam la bardiyah wala sarfiyah, gitu kira-kira ceritanya. Tidak ke barat-baratan dan tidak terlalu apa? Timur habis. Digabungkan antara timur dengan barat yang disebut dengan wasatun. Maka sebetulnya juga umat kan wasatun. Jadi oleh karena itu gak ada alasan. Itu kan dalam konteks besarannya. Konteks yang ini saja lebih kecil spesifik. Bapak Ibu bisa lihat cerita Sunan Wali Songo. Contoh yang paling gampang adalah Sunan Kudus. Betapa moderatnya Sunan Kudus ketika hendak membuat kebijakan soal kurban di Hari Raya Idul Adha. Karena di Kudus pada saat itu orang sangat menghormati yang namanya sapi. Makanya sampai sekarang juga Bapak Ibu bisa cek kalau datang ke Kudus, cari sop sapi nggak ketemu. Kenapa? Waktu itu kata Sunan Kudus, kurban kita jangan menyembelih apa? Sapi. Mungkin sebagian ini yang agak sih, kenapa nggak boleh? Kan ini apa? Salah satu binatang yang apa? Boleh kita sembah. Apa boleh kita apa sembelih? Tapi apa kata Sunan Kudus? Tidak.
saudara-saudara kita begitu menghormati apa? Sapi. Oleh karena itu masih banyak binatang lain yang bisa kita persembahkan untuk kurban. Apa? Di antaranya kerbau. Makanya kalau di Kudus nyari daging kerbau itu lebih gampang ketimbang nyari kambing apa? Daging apa? Sapi. Susah kan? Nggak ada sampai sekarang. Sekalipun sudah apa? Muslim mayoritas di sana. Ini menggambarkan bahwa betapa moderatnya para leluhur kita ketika melihat ada hal-hal yang kira-kira akan menjadi benturan, maka dihindari. Karena kita tidak bisa menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang frontal. Nah, ini maksud saya diingatkan, para wali kita dulu luar biasa bijaknya dalam rangka mengamalkan ajaran agama. Jadi di mata saya ajaran Islam itu sudah dahsyat. Artinya apa? Betul-betul moderat. Cuma memang yang seringkali adalah kita yang menerjemahkan atau mengimplementasikan ajaran-ajaran tersebut dalam keseharian. Karena itu melalui proses ini Bapak Ibu nanti selama hari 6 hari akan mendapatkan banyak perihal yang meyakinkan bahwa moderasi itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar. Kalau bahasa saya NKRI harga mati, maka moderasi juga apa? Harga mati. Sebab kalau kita nggak sesuai dengan moderasi, itu menggambarkan keislaman kita masih dipersoalkan. Cuma nanti begini, jangan cuma kita aja yang moderat, ya kan? Harus yang lain juga apa? Sama, supaya NKRI tetap bisa dipertahankan. Makanya nanti juga dari agama lain ada ikut, ya. Bahkan kalau ada di Bandung, saya sudah kontak sama teman-teman yang di UHDN, kalau Hindu, gitu ya, yang Kristen, saya sudah kontak. Jadi kalau nanti ada peserta, mungkin jangan 1 orang ya Bu, kalau diinginkan 10 orang dari agama-agama itu, nanti kita datangkan juga narasumbernya dari agama itu, supaya dia bisa melihat bagaimana moderasi perspektif Hindu, Buddha, Kristen, dan seterusnya. Kalau kita ini kan sekarang berdua Muslim semua. Nanti Prof. Rosilon kan ahli tafsir, dia akan mengupas tuntas itu ayat-ayat terkait dengan moderasi. Di samping juga memang ada ayat-ayat yang kalau dipahami secara tekstual terkesan itu radikal. Tapi kalau pakai ayat nanti akan ketemu bahwa ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan terkait dengan ada asbabun nuzul yang nanti urai sehingga nanti kita bisa memahami semacam ayat-ayat tentang jihad. Kan kalau yang tekstual biasanya seperti ini. Padahal kalau yang kontekstual rasional dia akan tahu asbabun nuzulnya sehingga akhirnya menjadi moderat dalam konteks implementasi. Jadi saya memberikan apresiasi kepada Ibu ini dari Diklat Pusdiklat yang sudah membuat program yang menurut saya ini program dasar, dan Bandung dijadikan juga salah satu tempat, dan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf memang ini tempat sudah kita buat sejak 2019 dan memang sejak awal saya sudah meniatkan bahwa kampus 3 untuk persoalan moderasi yang terkait dengan soal keberagamaan dan kebangsaan, termasuk juga soal kompetensi. Di sini itu biasanya tempat pelatihan dosen baru terkait kompetensinya. Karena dosen kan nggak semuanya latar belakangnya dari DIK misalnya, ada yang dari non-DIK. Nah, yang non-DIK nanti kita bina di sini terkait soal-soal pedagogi, supaya dia juga ngerti soal ilmu mendidik. Kemudian juga soal kebangsaan, karena kita juga gak kepengen punya dosen atau karyawan atau mahasiswa yang tidak selesai soal kebangsaannya. Jadi nanti di sini tempatnya, termasuk juga soal keberagaman. Kalau saya suka nyebut teman-teman, keberagaman kita itu mengikuti Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati sangat moderat, dan itu bisa kita buktikan nanti kemoderatan Sunan Gunung Jati. Jadi kalau kita bagian dari Sunan Gunung Jati, nggak boleh ada cerita yang nggak mengikuti leluhurnya. Beliau menjadi hebat karena seperti itu. Maka kita pun
Kalau kepengen hebat, ikuti jejak apa leluhur kita. Saya yakin beliau lebih hebat ilmunya dibanding kita dalam berbagai hal. Nah, oleh karena itu juga saya mohon maaf kalau tempatnya belum layak, dan nanti kita akan kaji. Dan menurut saya memang nanti nggak boleh ada meja, sebab saya juga baru selesai minggu kemarin kita untuk master trainingnya ini, dan sama jumlahnya 30, tapi yang hadir hanya 28, dua berhalangan, dan hanya pakai kursi. So nanti ini kan narasumber itu apa yang bebas nih, dan ibu bapak juga bakal ceramah begini. Ada juga dinamika kelompoknya, ya. Ada juga macam-macam yang permainan, sehingga nanti suasananya menjadi hidup. Jadi saya kira nanti kalau cuma kursinya nggak ada, ini cukup ya untuk sekedar luas. Dan nanti kita akan lanjuti berbagai hal yang memang merasa kurang, nanti kita akan follow up untuk berikutnya. Saya jamin suasananya sudah lebih nyaman. Kalau sekarang memang karena pertama Prabowo sudah menggunakan kegiatan apa sih? Latihan. Nah, kalau kita rumah moderasi kita sudah segala macam, buku sakunya segala macam sudah komplit di Prabowo saat ini. Nanti mungkin besarnya kita dapat juga dari terdekat. Nah, ini saya kira saya mohon izin tidak bisa lama sekarang karena juga ada acara lainnya. Dan kalaupun saya ada jadwal, saya minta nanti di reschedule aja ya di hari-hari saya yang akan, sampai nanti kan masih lama ini, waktunya cukup pertama nanti kita ambil. Nah, saya kira itu, dan mari kita buka kegiatan kita di masa bacaan basmalah. Semoga apa yang kita kerjakan memberi manfaat untuk umat, khususnya bangsa ini, dan kita yang mengerjakan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah di sisi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.